Hai, nama saya Diah Tri Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7 SMP semester 1 dan 2. Materi yang pertama, materi deskripsi. Teks deskripsi adalah teks penggambaran mengenai suatu objek. Tujuan dari dibuatnya teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif. Dalam bahasa Indonesia yang lebih sederhana, teks deskripsi dibuat untuk melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Struktur teks deskripsi. 1. Identifikasi. Berisi nama objek, lokasi, dan gambaran umum dari objek yang akan dideskripsikan. 2. Deskripsi bagian. Berisi rincian dari objek yang dideskripsikan pada bagian ini, objek digambarkan secara rinci. 3. Penutup atau simpulan. Penutup berisi kesan umum yang isinya pandangan subjektif penulis mengenai objek yang dideskripsikan. Ciri kebahasaan teks deskripsi. 1. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kalimat perincian adalah kalimat yang fungsinya memerinci kalimat yang sifatnya umum. Misalnya, jika umumnya adalah ibuku sosok yang baik, maka kalimat perinciannya berisi gambaran rinci daripada sosok ibu. Baiknya bagaimana dan seperti apa. 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Maksudnya adalah kalimat yang ketika disajikan akan membuat pembacanya seolah-olah merasakan atau mengecap. Misalnya, kalimat hujan rintik membasahi pohon yang semula. 3. Penggunaan kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang memiliki imbuhan. Misalnya, memakan, melihat, dan lain sebagainya. 4. Penggunaan sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna sama. Misalnya, kata indah dengan elok, memukau dan mengagumkan, dan lain sebagainya. 5. Penggunaan kata depan. Kata depan adalah kata yang biasanya menyertai kata dasar dan posisinya ada di depannya. Misalnya, di, ke, pada, kepada, dan dari. 6. Penggunaan kata khusus, yakni lawan dari kata umum. Misalnya, jika kata umumnya hewan, maka kata khususnya monyet, marmut, cebong, kambing, dan lain sebagainya. 7. Penggunaan majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memberikan efek tertentu. Majas banyak macamnya, seperti personifikasi dan hiperbola. Materi kedua, teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah salah satu jenis teks cerita yang isinya berupa hasil khayalan atau imajinasi, baik dari sisi tokoh, tempat, maupun konten penceritaan lainnya. Ciri teks cerita fantasi. 1. Isinya memuat hal yang aneh, ajaib, bahkan misterius. Kedua, ide ceritanya dari khayalan penulis. Ketiga, menggunakan berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Keempat, tokoh yang unik, memiliki kesaktian, sifatnya fiksi. Struktur teks cerita fantasi. 1. Orientasi. Bagian pengenalan latar dan tokoh yang diceritakan. 2. Komplikasi. Berisi masalah yang dialami oleh para tokoh dalam cerita. Ketiga, berisi penyelesaian masalah yang dialami para tokoh dalam cerita. Materi 3. Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek dengan seksama. Struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum atau definisi umum. Berisi definisi atau informasi umum mengenai objek yang akan dibahas di dalam teks. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian dari hal-hal yang terdapat pada objek yang diamati. Ketiga, simpulan, berisi ringkasan umum dari hal yang dilaporkan. Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Menggunakan kata istilah, yakni kata yang penggunaannya ada pada bidang-bidang tertentu. Contoh, erosi, delta, ekosistem, resep, diagnosa, dan lain sebagainya.
Yang kedua, menggunakan imbuhan asing. Imbuhan asing adalah kata imbuhan yang diresap dari bahasa asing. Misalnya, imbuhan anti, be, de, extra, hyper, in, infra, si, if, dan sebagainya. Contoh kata berimbuhan asing, anti klimaks, bilateral, dehidrasi, dan lain sebagainya. Terima kasih.